memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 1 Mei 2019 ada salah seorang pendeta yang telepon saya. Ya. Pendeta, mana pendeta mengganggu? Oh enggak, ada apa ya? Saya besok minggu tanggal 5 itu diminta untuk khotbah pendeta di Boyolali. Ya, bagaimana pendeta? Karena saya jauh, kalau saya nanti yaitu menumpang di rumah pendeta untuk menginap bermalam di tempat pendeta. Ya boleh, silahkan, saya senang hati. Kapan itu? Yaitu nanti saya akan datang Sabtu siang. Kemudian nanti bermalam di tempat pendeta, dan setelah saya menyampaikan firman Tuhan, nanti saya akan langsung kembali pulang ke rumah saya. Ya siap saya. Nah, kemudian setelah saya menerima telepon itu, saya berbicara dengan keluarga, dengan mengatakan, teman pendeta, saya mau numpang di rumah kita, Ya baguslah, baik. Nah kemudian apa yang perlu saya lakukan? Tentu yang saya lakukan menyiapkan semuanya apa yang harus disiapkan. Tempat tidur, bersih-bersih, baik yaitu rumah maupun halaman. Kalau sampai ada orang yang menumpang kemudian kelihatannya kok tidak yaitu nyaman, ya tidak baik. Nah kemudian saya rapikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah disinilah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada malam ketika hawa sedang dingin, sedang sejuk dari sana, yang terdengar mungkin suara cengkrek, jangkrik, suara belalang malam-malam berbunyi, kambing-kambing pun tidur, para gembala menerima tamu. Para gembala menerima tamu, kemuliaan Allah menyinari dia sehingga tamu itu menyinari, yaitu malaikat itu, yaitu tamu itu, sehingga kelihatan bercahaya tentunya. Maka yang terjadi di sana, kalau biasanya gembala itu yang datang pada malam itu adalah yaitu hewan yang mau memaksa dombanya, baik itu serigala, baik itu beruang maupun mungkin harimau dan lainnya yang mau memangsa tentang domba itu. Tetapi pada malam itu berbeda. Yang datang bukan hewan buas yang akan mengganggu atau memangsa dombanya, tetapi yang datang adalah malaikat Tuhan. Yang datang malaikat Tuhan. Pada awal mulanya tentu gembala-gembala itu menjadi ketakutan karena melihat sesuatu yaitu yang belum pernah dilihat selama dia menggembalakan domba di padang gurun. Selama dia di sana buruh menggembalakan domba. Memang di sini tidak diceritakan domba itu miliknya sendiri atau dia buruh menggembalakan domba. Memang tidak diceritakan. Tetapi dia menggembalakan domba di kawanan domba di padang rumput. Nah, memang Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di daerah Yahudi karena begitu besar banyaknya atau
atau banyak sekali domba-dombanya, maka pada waktu gembala itu menggembalakan dombanya jauh dari tempat tinggalnya ke padang rumput yang lebat, yang banyak rumput di sana, bahkan bermalam menginap di sana, kemudian membuat yaitu suatu kandang untuk domba-dombanya itu, untuk mengamankan domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah malaikat Tuhan datang berdiri di dekat mereka. Tentu mereka menjadi sangat terkejut dan ketakutan karena malaikat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat yang datang itu adalah malaikat yang sungguh-sungguh mengasihi setiap umat Allah. Malaikat utusan Tuhan itu meneguhkan hatinya, jangan takut, jangan takut. Dengan ungkapan jangan takut, maka para gembala itu akhirnya berpikir, wah, ini adalah orang baik, wah, ini adalah malaikat, ini adalah membawa berkat. Nah, maka Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya di sanalah apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada para gembala. Di dalam firman-Nya diungkapkan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang dilakukan apa? Memberitakan, mewartakan tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada hari ini tema Natal, pokok firman Tuhan saya beri judul menyambut Natal dengan antusias ini. Menyambut Natal dengan antusias ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal memang harus diberitakan. Natal memang harus disambut. Malaikat itu datang memberitakan kesukaan besar yang disampaikan, bukannya bagaimana untuk dunia ini manusia mendapat hadiah, bagaimana mendapatkan yaitu sembako, mendapatkan BLT, mendapatkan beasiswa, mendapatkan undian berhadiah, bagaimana mendapatkan yaitu sesuatu hal yang belum pernah yaitu ditemui, bagaimana kedatangan presiden datang memberikan hadiah sepeda, bukan. Tetapi kesukaan besar itu yang dicintai oleh seluruh bangsa bukan masalah harta, benda, dan materi. Tetapi di dalam firman Tuhan diungkapkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, juru selamat yang datang. Siapa yang tidak ingin selamat? Siapa yang tidak ingin terlepas dari keterpurukan? Siapa yang tidak ingin terlepas dari beban penderitaan? Tentu semua umat di dunia ini memerlukan keselamatan, membutuhkan keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua pesan kepada anak-anak, kepada cucu di sana, hati-hati di jalan ya, berangkat sekolah, hati-hati nyebrang jalan ya.
Yaitu di sana memberikan suatu pesan. Maksudnya apa? Supaya sampai tujuan dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam firman Tuhan di situ juga, hari ini telah bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala-gembala pun di sana tentu para malaikat dengarkan, aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk bangsa. Para gembala-gembala di sini tentu mendengar itu, dan kerinduan malaikat bahwa gembala supaya mendengarkan berita itu. Maka di sana bukan hanya sekedar mendengar, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan tentang adanya juru selamat itu. Yang dimaksud apa, siapa? Maka di dalam firman Tuhan di sana diungkapkan tentang apa, siapa, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, yang nama juru selamat adalah seorang ahli skill, pakar yang pekerjaannya adalah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada musim penghujan yang lebat kemarin, banyak di berbagai daerah-daerah ada ular-ular raksasa yang keluar karena di sana tempat persembunyiannya ada genangan air. Bahkan ada yang diungkapkan bersembunyi di atas plafon. Ada yang bersembunyi di dapur di sana, dekat erak di sana, dan lain sebagainya. Dan ularnya bukan sepede, bukan kecil, tetapi ularnya sungguh-sungguh besar, karena beberapa kilo, bahkan ada yang 1,5 meter, 2 meter panjangnya, luar biasa. Maka siapa yang diundang? Yang diundang adalah ahli pawang ular atau damkar dimintai tolong untuk menangkap ular. Jadi tidak sembarangan orang bisa menangkap, tetapi orang yang sudah ahli untuk menangkap ular itu, sehingga bisa terbebas dari ancaman karena ular itu. Kalau di dalam firman Tuhan di sini diungkapkan, juru selamat lahir bagimu di kota Daud di Bethlehem. Yang ditunjuk siapa adalah Yesus Kristus di situ. Yesus Kristus. Dia akan menyelamatkan umat, akan memberi kebebasan umat yang telah mengalami tekanan, telah mengalami penindasan, penjajahan, bukan penjajahan bangsa lain, tetapi dikuasai dosa. Kuasai dosa. Maka juru selamat yang dimaksud di sini adalah akan menyelamatkan umat dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 16, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hafal. Di sana diungkapkan ketika Allah mau menciptakan Adam, mari kita ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Mari kita ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Di dalam firman itu dapat, yaitu dimengerti bahwa itu juga suatu ungkapan Tritunggal, Allah Bapa dan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Kita adalah kata jamak, lebih dari satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita ciptakan manusia
yang serupa dan segambar dengan kita. Ketika Allah belum menciptakan Adam, Allah sudah merancang, sudah mengatakan aku akan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Berarti Allah juga sudah tahu bahwa manusia, umatnya ini akan terjatuh ke dalam dosa. Sudah tahu kalau umatnya akan terpisah dengan Allah karena dosanya itu. Tetapi Allah di dalam ungkapan kata itu sudah menunjukkan kasih-Nya. Aku akan datang ke dalam dunia yang serupa dengan manusia itu juga, segambar dengan manusia itu juga. Apa maksud tujuan? Untuk menyelamatkan, untuk membebaskan umat dari kuasa dosa, supaya umat yang telah diciptakan Allah, yang awal mulanya bersama-sama Allah, tetapi karena dosa akhirnya terpisah dengan Allah. Nah, disinilah Allah menjangkau kembali, diselamatkan. Oleh Bapak Ibu Saudara, maka di dalam firman Tuhan diungkapkan bahwa Dia juru selamat. Ketika Yohanes di sana mengutus murid-muridnya, suruh bertanya kepada Yesus, apakah Engkau yang akan datang itu? Maksudnya adalah Mesias. Tetapi jawab Tuhan apa di sana? Jawab Tuhan, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan dibebaskan. Katakan. Maksud semuanya adalah bahwa ya aku ini yang akan datang itu untuk menolong umatku, baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik yang sakit disembuhkan, tetapi bukan berarti ya semua orang Kristen yang sakit pasti sembuh, ya. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk umatnya, dan rencana yang terbaik, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi karena kasih Allah di sana terhadap umatnya yang percaya itu, walaupun mungkin meninggalkan dia, meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga, tetapi Allah telah menyiapkan surga untuknya, sukacita besar, suatu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Inilah kedatangan Tuhan adalah untuk memberi keselamatan umat, memberikan suatu kehidupan umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman-Nya bahwa Tuhan mengungkapkan terhadap murid-muridnya supaya mengetahui terhadap Maria di sana juga Marta di sana. Guru, seandainya kata engkau ada di sini tanganku, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Tetapi Tuhan menjawab apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Sekarang di mana saudaramu Lazarus? Oh, di sana dulu, dikemudikan di sana, dikuburkan di sana. Ayo antar aku ke sana. Antar aku ke sana. Guru sudah 4 hari meninggal. Dia sudah busuk, sudah bau, guru. Tetapi di sana tetap datang. Akhirnya Lazarus yang sudah 4 hari
yang telah datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Sang Pencipta. Yesus adalah Sang Pencipta. Tuhan bersabda di awal pasal Yohanes, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia itu Yesus. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dia Allah Sang Pencipta, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sudah 4 hari dalam kubur hidupkan kembali, karena Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk selamatkan kita umat-Nya. Maka yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan para gembala mendengar berita itu, tentu dia bersuka cita. Hari lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan di dalam ungkapan kata itu memberitahukan bayi itu sekarang ada di kandang domba, diletakkan di kotak pemakanan pakan kambing domba, dibungkus dengan lampen-lampen. Itu apa? Lampen itu adalah pokok bayi, tetapi pokok itu dapat dipakai untuk ngedong juga. Tetapi kalau yang saya mengerti dulu itu ya seperti jarik yang kecil gitu ya, selendang kecil. Kalau anak baru lahir, yaitu biasanya gedong. Saya pernah gedong, kingkong, pernah juga tentu, tapi saya nggak tahu. Tetapi karena saya waktu itu melihat adik-adik saya juga untuk melihatnya itu anak kecil itu kan, ya tahu itu gedong namanya. Jadi yang kelihatan hanya leher kepala itu. Maksudnya apa? Punya maksud supaya tangannya lurus, kakinya lurus, ya di sana. Maksudnya badannya baik, ramping. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia diletakkan di dalam pandungan. Nah, dengan ungkapan itulah di sanalah datanglah para gembala itu melihat sejumlah besar bala tentara surga bersama malaikat Tuhan memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah. Sambutannya luar biasa ketika Yesus lahir di sana. Malaikat dan bala tentara surga memuji-muji. Bapak Saudara, dengan pesan yang disampaikan, berita ini disampaikan, tentu membawa sukacita bagi para gembala. Demikian dunia. Siapa yang tidak ingin selamatkan dalam kehidupan jiwa rohaninya? Yesuslah jalannya. Saya kemarin pagi bertemu dengan dosen unik, namanya Pak Indiarto, yang sudah pernah, usianya sudah 77 tahun, ikut bersama-sama yaitu senam di kecamatan. Kalau saya ikut senam, saya bukan anggota PWRI, tetapi saya tekuli istriku. Saya dulu pernah, maaf, saya bukan PNS, tetapi yang PNS istriku, tetapi aku mendukung dia dan tekuli dia. Namun mohon maaf, seandainya kata ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan yaitu dengan kegiatan kami, ya, maka istri minta izin. Nah, saya kemarin bertemu
yaitu Bapak Indianto yang bilang ketika di Semarang dia bergereja, di gereja. Waktu di Solo dia ke Katolik, kemudian ketika di Semarang bilang dia ke GBI. Saya tanya, GBI mana Pak? Maaf ya, memang sudah lama sekarang saya masih sudah lama nggak bergereja. Saya undang untuk datang sini. Pak, keselamatannya dalam Yesus. Mari kita bangun iman kembali dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak untuk besok pagi, yaitu jam 8 GBI ketahuan ibadahnya dan lapor. Jam 8 saya undang itu. Dia ya setuju, oke, dia terima kasih. Tetapi memang ini kan orang Jawa. Orang Jawa tidak akan mengecewakan orang lain, tetapi membuat senang. Bilang dong kata saya gawe lego kok. Tetapi kita tak bersyukur, saya juga berdoa untuk dia supaya datang ke gereja juga. Tetapi mungkin belum dikehendaki itu mungkin. Juga waktu ada di pom bensin di situ, ada orang yang nambah ban juga saya. Itu sopir depo Pertamina, orang dari musuh di sana. Datang saja Mas, coba itu pengalamannya beda. Untuk nambah pengertian pengalaman. Ya, kalau saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita sudah biasa berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan semuanya. Kita boleh berdoa, tetapi Tuhan yang mengatur, yang memutuskan. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi dosa undi tadi gimana? Saya malah berbicara. Temu Pak, tentang Sri Waluyo. Oh iya, itu teman saya. Tentang Sri Waluyo itu undi, yaitu dosen undi yang sudah, yaitu istrinya 2. Pak dosen istrinya 2 di sana. Rumahnya di Boyolali, dia yaitu grup SMP 1 Boyolali. Saya masuk grup SMP 1 itu setelah 40 tahun tidak kenal dengan teman-teman. Ketika sontek COVID di PKIA di Boyolali, ini Pak Santo, ini Pak Adian, dia sudah tua-tua, sudah 40 tahun baru. Bagaimana Mas? Kita masuk ke grup ya? Grup SMP? Silahkanlah. Nah, saya baru mendatangi sekali pertemuan ada di yaitu Stik Boyolali, di sebelah baratnya sekolahnya sekolah Katolik itu ya, SD Katolik itu. Nah, Bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya ternyata ajaib juga. Nah, disinilah di dalam kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, apa yang dilakukan para gembala setelah mendengar berita juru selamat yang lain itu, tentu dia tidak tinggal diam. Pilihannya adalah tepat. Apa pilihannya? Tidak memikirkan dunia, tetapi akhirnya memikirkan yang rohani. Di dalam firman Tuhan, setelah ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang dilakukan oleh gembala-gembala, tidak memikirkan bagaimana dombanya nanti dihabiskan oleh serigala, oleh beruang,
dibuang oleh singa, bagaimana dicuri orang. Tidak berpikir. Dan tidak memikirkan bagaimana nanti kalau dipecat oleh pemilik domba kita nganggur, enggak. Tidak memikirkan tentang dombanya, tidak memikirkan tentang bagaimana nanti dipecatnya, tetapi yang dipikirkan, aku ingin membuktikan, aku ingin bertemu bayi itu. Setelah bertemu, apa yang dilakukan? Meneruskan berita dari malaikat itu. Dia tidak ingin menikmati sendiri tentang berita bahwa Yesus adalah juru selamat. Para gembala tidak ingin diri mereka sendiri yang terselamatkan karena percaya Yesus itu, tetapi ingin juga orang lain diselamatkan. Maka dia memberitakan tentang Yesus itu kepada orang-orang yang ada di kandang domba itu, baik itu Maria, Yusuf, dan saudara-saudara atau orang-orang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bercerita, memberitahukan tentang bayi itu bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah penolong, dia adalah penebus dosa, dialah penyiap surga. Melalui pengorbanan Kristus yang akan dilakukan untuk menanggung beban dosa umat. Maka disinilah yang terjadi. Maria menyimpan cerita itu dalam hatinya, kemudian direnungkan. Tetapi orang-orang yang lainnya di sini heran, kok begitu luar biasa, begitu luar biasa. Inilah yang terjadi dalam Natal. Bagaimanakah seharusnya gereja menyambut Natal? Natal adalah kelahiran siapa? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Itu diberitakan dia lahir menjadi Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun banyak mungkin gereja-gereja menyambut Natal. Bagaimana kita membagi doorprize? Apa menu masakan kita? Mari kita sambut yang luar biasa pestanya. Berapa anggarannya? Siapa panitianya? Apa hadiahnya? Dan lain sebagainya. Tentu yang dipikirkan. Tetapi apa yang dipikirkan para gembala? Aku ingin melihat Pak Yesus dan menceritakan tentang dia. Menceritakan tentang dia. Mengapa? Karena dia menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Semua dunia, semua manusia dunia merindukan keselamatan itu, dan Yesuslah yang menjadi sumbernya. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut Natal. Bukan sekedar kita pesta-pesta, makan-makan bersama dengan anak-anak dan lain sebagainya yang bersifat duniawi. Tetapi mari kita siapkan diri kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ajak keluarga yang belum percaya Tuhan, doakan. Mungkin sanak saudara tetangga kita beritahu siapakah Yesus, bahwa dalam Natal tentang dia makanya percaya atau tidak itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi kita sudah memberitakan tentang kabar sukacita itu, tentang kabar kedatangan kelahiran Juru Selamat itu. Apa yang kita lakukan bukan untuk kehidupan kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dengan kata kita mengasihi mereka, menjangkau mereka melalui apa yang kita terima dari Tuhan
bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Sang Juru Selamat kami, penolong kami, tiada yang lain kecuali Engkau. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas berita keselamatan. Roh Kudus, tolonglah kami, jadikanlah kami umat yang percaya dan taat di dalam kasih-Mu, di dalam Kristus Yesus. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi jadikan kami, Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kami umat yang hidup menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami rindu Bapa untuk kehidupan kami menjadi berkat bagi yang lain. Di tengah-tengah keluarga kami, sanak saudara, lingkungan di mana kami berada. Kami rindu mereka mengenal Engkau seperti kami telah mengenal Engkau, ya Tuhan. Dan jadikanlah kami umat yang mengenal Engkau, hidup di dalam kasih-Mu sampai Engkau datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu tahun, dari yang terkecil sampai yang tertua. Engkau memberkati kami menjadi umat yang percaya taat kepada Engkau. Kami rindu seluruh jemaat-Mu ketahuan kami semuanya ini Bapa. Keluarga kami run-temurun menjadi umat yang percaya taat kepada Engkau sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, ya Tuhan. Kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, baik yang dekat maupun jauh. Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami ke tempat tujuan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kesehatan Bapak Saudara, diberkatilah rumah tangga Saudara, diberkatilah usaha-usaha saudara, diberkatilah peternakan, diberkatilah pertanian, diberkatilah anak cucu masa depan pendidikannya, kelak semuanya menjadi anak yang sukses dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi pergumulan bagi saudara. Bapak saudara lepaskan dari segala beban, persoalan, permasalahan yang menekan, sehingga saudara semua hidup dalam kasih karunia, damai sejahtera yang dialah nyata, karena Yesus telah menjadi sumber damai sejahtera itu. Kami telah berdoa memohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan melimpahkan semuanya. Yang percaya katakan amin. Sebelum meninggalkan tempat